Halo semuanya, pernah kepikiran nggak soal riwayat kesehatan Anda? Bukan cuma catatan di klinik minggu lalu, tapi jejaknya selama puluhan ribu tahun. Hari ini kita bakal telusuri perjalanannya yang luar biasa, dari coretan di dinding gua sampai ke gawai yang ada di genggaman Anda sekarang. Coba deh, ingat-ingat kapan terakhir kali ke dokter? Mungkin data Anda langsung diketik masuk ke komputer kan? Kelihatannya instan dan simpel banget. Tapi proses di baliknya itu, wow, itu adalah hasil evolusi ribuan tahun. Kok bisa kita sampai di titik ini? Kontrasnya gila banget kan? Di satu sisi ada catatan medis paling awal, cuma pahatan kasar di dinding gua. Di sisi lain, seluruh riwayat kesehatan Anda sekarang bisa muat di dalam ponsel. Nah, perjalanan dari batu ke piksel inilah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Babak pertama, dari gua ke gawai. Kita akan lacak jejak informasi medis dari awal mula peradaban manusia. Sekarang kita mundur jauh banget ke belakang, ke akar kebijaksanaan kuno. Saat manusia pertama kali sadar kalau informasi kesehatan itu penting banget untuk dicatat. Perjalanan kita mulai dari 25.000 tahun sebelum Masehi, bayangin. Ada pahatan di Goa Spanyol yang dipercaya jadi catatan medis pertama di dunia. Lalu kita lompat ke Mesir kuno. Ada papirus Edwin Smith yang isinya udah detail banget, ada catatan pemeriksaan segala. Tapi, game changernya ada di Yunani kuno, Hippocrates. Dia yang membawa ide revolusioner, catat gejalanya secara sistematis. Jangan lagi percaya tahayul. Konsep inilah yang kemudian menyebar ke peradaban besar lainnya. Dan kutipan dari Hippocrates ini, nunjukin banget visinya yang jauh ke depan. Dia bukan cuma tabib biasa, dia itu ilmuwan sejati. Buat dia, tujuannya bukan cuma ngobatin, tapi mencegah. Dan pondasi dari pencegahan itu apa? Ya, pemahaman mendalam soal penyakit, lewat pencatatan gejala yang rapi. Inilah pergeseran fundamental dari yang tadinya sihir jadi sains. Oke, sekarang kita loncat maju ke era kertas dan standarisasi. Munculnya rumah sakit modern membawa perubahan besar dalam cara kita mencatat semua informasi medis. Karena pasien di rumah sakit makin banyak, pencatatan yang terstruktur itu jadi sebuah keharusan, bukan pilihan lagi. Kita bisa lihat evolusinya di sini. Dari catatan individual di rumah sakit, sampai ada upaya standarisasi dari American College of Surgeons di tahun 1919. Tujuannya, biar kualitas perawatan seragam. Terus, muncul kartu indeks fisik buat mempermudah pencarian data yang makin numpuk. Nah, di Indonesia sendiri, jejaknya kelihatan dari sistem zaman kolonial, yang akhirnya diperkuat sama regulasi pemerintah di tahun 1960. Nah, disinilah titik krusialnya, pergeseran dari kertas ke piksel. Ini adalah lompatan tunggal terbesar dalam seluruh sejarah rekam medis. Coba deh, ingat-ingat tahun ini, 1972. Inilah momen lahirnya rekam medis elektronik, atau EMR, yang pertama kali dikembangin di Regensburg Institute di Amerika. Ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Meskipun teknologinya udah ada dari tahun 70-an, adopsi massalnya baru benar-benar ngebum puluhan tahun kemudian. Apa pendorong terbesarnya? Insentif dari pemerintah. Contohnya di Amerika tahun 2009 ada dorongan finansial buat rumah sakit yang mau beralih ke digital. Inilah yang mengubah rekam medis dari sekedar catatan digital biasa jadi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan cerdas. Dan revolusi digital ini akhirnya sampai juga ke Indonesia. Sekarang, ini sedang membentuk era baru dalam layanan kesehatan kita semua. Ini dia payung hukumnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Dan ini bukan lagi himbauan loh, ini sebuah kewajiban. Semua fasilitas kesehatan di Indonesia, dari rumah sakit besar sampai puskesmas di pelosok, wajib beralih ke sistem rekam medis elektronik. Tapi ini lebih dari sekedar mengubah kertas jadi file digital. Peraturan ini juga mewajibkan semua data itu terhubung ke satu platform nasional, namanya Satu Sehat. Bayangin deh, Satu Sehat ini kayak jaringan jalan tol buat data kesehatan Anda, jadi informasi bisa ngalir dengan lancar dan aman antar rumah sakit di seluruh negeri. Tujuannya, satu, ekosistem data kesehatan yang terpadu. Terus apa untungnya buat kita? Buat Anda sebagai pasien, bayangin nggak perlu lagi cerita ulang riwayat penyakit dari nol setiap kali pindah dokter. Semua data Anda udah lengkap dan aman. Nah, bagi negara, data terpusat ini kayak harta karun. Bisa mempercepat penelitian penyakit, bantu pemerintah bikin kebijakan yang lebih cerdas, dan pastinya menyederhanakan proses klaim asuransi. Jadi, kita sekarang ada di era connected health di mana data kesehatan kita saling nyambung. Potensinya, wah gede banget. Diagnosis bisa lebih cepat, pengobatan bisa lebih personal, bahkan kita bisa mencegah penyakit sebelum terjadi.
Tapi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Dengan kekuatan data sebesar ini, gimana caranya kita memaksimalkan peluangnya sambil tetap menjaga privasi dan keamanan data kita? Nah, itulah tantangan sekaligus peluang besar kita berikutnya.